Hey, nyo kabar bro? Kali ini gua akan unboxing salah satu smartphone dari Asus, yaitu Asus Zenfone 4 Max ZC520KL. Biasanya kalau seri Max dari Asus itu lebih mengutamakan ketahanan baterai. Hal itu bisa kita ketahui dari kapasitas baterainya yang cukup besar, yaitu 4100 mAh. Ya, walaupun baterai segitu udah biasa untuk ukuran smartphone zaman sekarang. Selain mengandalkan ketahanan baterai, smartphone ini juga dibekali kamera belakang ganda yang memang sedang tren saat ini. Di bagian belakang dusnya bisa dilihat keterangan singkat tentang HP ini. Asus Zenfone 4 Max ZC520KL Black sudah mendukung jaringan LTE 4G, dual SIM, chipset yang digunakan adalah MSM 8917 alias Qualcomm Snapdragon 425 1,4 GHz, RAM 3GB, internal memori 32GB, sistem operasi Android, luas layar 5,2 inch, kamera 8MP per 13MP dan 5MP. Jadi 8MP itu kamera depan, sedangkan kamera belakang 13MP dan 5MP. With bumper, jadi dapat bonus bumper ya, lumayan. Diproduksi oleh PT Sub Nusa Persada Tbk Batam untuk PT Sainek Metro Data Indonesia Jakarta, made in Indonesia. Tentu aja ini resmi ya. Harganya yaitu Rp2.199.000. Begitu dusnya dibuka, ada kata-kata sambutan dari Asus. We love photo. Agak membingungkan sih, ini kan seri Max yang biasanya lebih mengedepankan ketahanan baterai. Apa mungkin ketahanan baterainya ditujukan buat foto-foto kali ya? Di dalam dus kecil ini ada SIM tray ejector, buku panduan penggunaan berbahasa Indonesia, garansi jaminan Asus, stiker IMEI, dan bumper transparan. Ada HP-nya yang ukurannya masih cukup kompak. Ada lagi kabel USB on the go yang selain untuk kepentingan transfer data, kabel ini juga berfungsi untuk berbagi daya dengan HP lain. Ada kabel data yang masih bertipe micro USB 2.0 dan kepala charger dengan output 2A tanpa disertai handsfree. Dapat bumper tapi tidak ada handsfree-nya. Menurut kalian di antara kedua itu mana yang lebih penting? Tulis di kolom komentar. Di bagian depan HP terdapat kamera depan beresolusi maksimal 8MP yang dilengkapi dengan LED flash, layar seluas 5,2 inch IPS beresolusi 720p yang juga sudah mendukung 10 sentuhan jari, tombol capacitive back dan recent apps yang tidak dilengkapi backlight, serta tombol home yang nggak bisa ditekan, jadi cuma bisa disentuh aja. Tombol home ini juga sekaligus berfungsi sebagai sensor pemindai sidik jari. Sensor ini terbilang cukup cepat dan akurat, dan bisa membaca sidik jari dalam keadaan layar mati. Di samping kanan terdapat tombol power dan tombol volume. Di bagian bawah terdapat port micro USB dan grill speaker. Speaker utama yang sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah mikrofon. Di sebelah kiri HP terdapat SIM tray yang mendukung 2 nano SIM plus micro SD, jadi bukan hybrid ya. Di bagian kiri ini juga ada lubang kecil yang sepertinya secondary mikrofon. Sedangkan lubang jack audio berada di bagian atas HP. Bodi belakangnya terbuat dari logam berwarna hitam. Nanti dulu. Ini kok warnanya bukan hitam ya? Bentar, ini lebih mirip dark blue. Memang warnanya gini atau ada kesalahan? Kalau ada yang tahu tolong penjelasannya di kolom komentar. Di bagian belakang terdapat dua kamera utama dengan setup 13MP kamera normal dan 5MP kamera wide angle dan didampingi single LED flash. Serta terdapat logo Asus. UI yang digunakan HP ini yaitu Zen UI khas Asus yang berjalan di atas Android 7.1.1 Nougat. Begitu baru aja dinyalakan langsung dapat 2 kali update, tapi bukan upgrade ke Android Oreo, hanya penambahan dan perbaikan fitur. Ya mudah-mudahan kedepannya Asus memberikan upgrade ke Android Oreo. Chipset yang digunakan yaitu Snapdragon 425 quad-core 1,4 GHz dengan RAM 3GB dan internal memori 32GB. Ya, spesifikasi kayak gini sih kurang cocok buat gamer. Meskipun begitu, seharusnya sih masih nyaman buat dipakai sehari-hari. Setelah dites menggunakan Antutu Benchmark versi 6.2.7, skor yang dihasilkan berada di angka 36 ribuan. Sayangnya berdasarkan informasi dari aplikasi Sensor Box, HP ini tidak memiliki sensor gyroscope. Tapi selain itu, sensor lainnya sudah tersedia seperti sensor cahaya dan sensor magnetik. Kebagian kameranya yang mungkin menjadi salah satu daya tarik di HP ini, gua sih nggak bisa banyak berkomentar dulu ya. Soalnya belum bisa menguji secara keseluruhan kameranya. Tapi berdasarkan sedikit percobaan, gue bisa bilang jangan pakai kamera wide angle-nya buat di dalam ruangan.
karena hasilnya sama sekali nggak bagus. Ya mungkin kamera wide ini lebih cocok buat foto pemandangan dengan cahaya yang melimpah. Baik kamera belakang maupun kamera depan sama-sama memiliki mode portrait yang bisa menghasilkan latar belakang blur ala-ala kamera SLR. Kamera belakang bisa merekam video dengan resolusi maksimal Full HD tanpa ketersediaan untuk merekam di resolusi 4K. Begitupun kamera depannya bisa merekam video Full HD. Oke, segitu aja dulu video unboxing kali ini. Jangan lupa klik like jika kamu suka dengan video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Gua Al, terima kasih dan sampai jumpa.